Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap kita semua hidup sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan menuntun kita kepada Allah Sang Maha Benar. Saudara-saudaraku, sebagai pengikut Kristiani, tidak boleh ada kepalsuan dalam diri kita, entah dari kata-kata, tindakan, ataupun sikap kita. Sebagaimana kita tahu bahwa kasih adalah identitas dari iman Kristiani. Sejak zaman dahulu kala sampai detik ini, gereja tidak pernah jemu-jemu dalam perjuangannya untuk mewartakan kasih. Bukan hanya sekedar kasih sebatas di mulut atau sebatas teori saja, tetapi bagaimana gereja berjuang menerjemahkan, mewujudkan ajaran-ajaran kasih yang diterimanya dari Yesus Kristus hadir dalam diri gereja, dalam tindakan, dalam advokasi, dan juga dalam pelayanan gereja. Kalau kita berbicara tentang gereja, G huruf besar artinya meliputi saya dan juga Anda, semua dari kita yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika gereja kehilangan kasih dalam ajaran maupun pelayanannya, itu berarti gereja sudah mulai salah arah. Maka dari itu saudara-saudara, mari dalam video ini kita membahas tentang kasih. Apa itu kasih? Dan juga bagaimana cara mengasihi? Dan terlebih sebagaimana kita tahu bahwa memang tidak mudah bagi saya dan juga bagi kita semua untuk menjalankan kasih. Terlebih ketika kita mengasihi dengan tulus, tetapi imbalan atau balasan yang kita peroleh masih jauh dari kasih. Tetapi saudara-saudara, sebelum saya membahas tentang kasih, saya ada kabar gembira, yaitu sebagaimana janji saya, ketika subscriber Bible Learning with Father Joseph ini sudah mencapai angka 160.000. Kebetulan hari ini tanggal 9 Januari telah mencapai 160.000. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Anda semua. Sebagaimana janji saya sebelumnya, saya akan memberikan handphone kepada orang-orang yang menulis di kolom komen di video saya sebelumnya. Tetapi mohon maaf saudara-saudara, ternyata saya harus mengingkarinya. Mengapa? Kemarin saya janjikan 3 handphone untuk 3 orang pemenang. Mohon maaf sekali, handphonenya saya tambah jadi 5 handphone. Maka inilah daftar pemenang teman-teman kita yang memperoleh 5 buah handphone tersebut. Bagi Anda yang namanya ditulis di sini, silakan menghubungi saya di Instagram saya @rmjosusanto di bagian direct message. Segera nanti akan saya kirimkan ke alamat Anda masing-masing. Sebagai catatan, semua ini gratis, tidak dipungut biaya apapun, termasuk ongkos kirim, semuanya saya yang tanggung. Terima kasih juga kepada para donatur yang mensupport saya sehingga kita bisa berbagi kasih. Supaya semua orang di pelosok-pelosok, mereka-mereka yang handphonenya rusak atau tidak mempunyai handphone bisa menonton Bible Learning. Kita bisa belajar kitab suci bersama-sama sehingga pewartaan kerajaan Allah bisa tersebar kemana-mana. Saudara-saudara, tentang kasih. Kasih adalah identitas dari iman Kristiani yang harus melekat sangat erat di dalam hati, pikiran, kata-kata, dan tindakan setiap orang Kristiani. Apa sebabnya? Kita bisa melihat dari surat pertama Santo Yohanes bab 4 ayat 19 dan seterusnya. Di sana secara tegas dikatakan, saudara-saudaraku terkasih, kita harus mengasihi Allah, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi saudara-saudara, kekuatan orang-orang Kristiani, kekuatan gereja sudah 2000 tahun dalam mewartakan kasih, mewujudkan kasih, tidak lain tidak bukan adalah Allah sendiri. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena prestasi-prestasi kita, tetapi gereja kita, saya dan Anda
masih bisa berbuat kasih sampai detik ini, meskipun keadaan serba sulit dan serba terbatas, tidak lain tidak bukan adalah karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka dari itu penting saudara-saudara, setiap hari, setiap saat kita harus menyadari betapa kita ini adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Allah. Dan Allah sudah mengasihi kita. Jadi itu bukan lagi sebuah janji, bukan lagi sebuah teori, tetapi sepanjang hidup kita, dalam hembusan nafas kita, itulah wujud kasih Allah. Hidup yang kita miliki, harta yang kita punya, anak-anak, keluarga, orang tua, rumah, harta benda semuanya, itu semua adalah bentuk dari kasih Allah. Termasuk juga pengalaman-pengalaman yang kita alami sampai detik ini. Dalam suka maupun duka, kita masih hidup, kita masih bisa bernafas, itu pun sebuah bentuk dari kasih Allah. Maka seberat apapun hidup kita, syukurilah bahwa sekarang kita masih hidup, masih bisa bernafas, masih bisa memuji Tuhan, masih bisa meyakini Tuhan itu sungguh baik untuk hidup kita. Jadi pelajaran pertama tentang kasih adalah sadari setiap hari bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Allah. Maka dari itu penting bagi kita untuk melihat ke bawah. Jangan cuma melihat ke atas orang-orang dengan materi yang berlimpah-limpah, tetapi lihatlah ke bawah. Buka mata, buka telinga dan buka hati. Masih ada banyak begitu orang-orang di sekitar kita yang lebih menderita daripada kita. Kemudian juga dilanjutkan di ayat 20, dikatakan, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Saudara-saudara, dari ayat singkat ini kita bisa belajar banyak hal. Yaitu, kalau kita mengaku sebagai orang beriman, masih ada kepahitan, masih ada rasa benci, masih ada rasa tidak suka. Kita tidak senang kalau orang lain senang. Kita merasa muak dengan orang-orang di sekitar kita. Hati-hati saudara, ayat ini mengatakan orang itu adalah pendusta. Dari sini kita bisa belajar bahwa kehidupan kita sendiri, relasi kita dengan yang lain, entah di keluarga, entah di tempat pekerjaan, entah di paroki, dimanapun kita berada adalah sekolah kasih. Di mana ketika kita mengasihi orang lain, diterima ataupun ditolak, dipuji maupun dihina, diakui maupun difitnah, dimanapun orang-orang Kristiani berada, di situ dia diajak untuk belajar mengasihi Allah. Saudaraku, ketika kita mengasihi orang yang memang baik sama kita, orang yang sering membantu kita, orang yang bisa membalas kita dengan kasih yang sama, itu sangat amat mudah. Tetapi lain halnya saudara-saudara ketika kita mengasihi, tetapi yang berbalik kepada kita adalah fitnahan, adalah kata-kata jahat, adalah perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan kita. Ketika perbuatan-perbuatan baik kita kepada orang lain dianggap angin lalu, bahkan difitnah, di situ kita bisa belajar mengasihi. Kasih yang sejati, kasih yang tulus tidak tergantung pada apa yang kita terima dari orang lain. Maka dari itu ada pepatah yang mengatakan kasih itu hanya memberi tak harap kembali. Kalau dalam hati dan pikiran kita masih ada keinginan untuk menerima kembali balasan, untuk diakui, untuk disanjung, belajarlah saudara-saudara, jangan-jangan kita sudah salah arah. Itulah sekolah kasih. Setiap tingkat ada ujiannya, kadang-kadang ringan, kadang-kadang berat. Kadang-kadang kita bisa berhasil melakukan ujian itu, kadang-kadang kita gagal. Gagal maupun berhasil yang penting adalah tidak pernah berhenti ataupun menyerah dalam berbuat kasih. Sebab ketika kita sekolah, menghadapi ujian-ujian yang sulit, kita berhenti dan menyerah, mungkin kita tidak pernah naik kelas. Kalau saat ini saudara-saudara, Anda
sedang kecewa, sedang marah dengan saudara-saudara Anda karena kasih Anda tidak berbalas, bisa jadi itulah ujian dalam hidup Anda. Silakan kita menguasai diri kita, jangan sampai emosi yang mewarnai kata-kata maupun tindakan kita. Jangan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Kebaikan yang sejati biarlah tetap baik. Di situ kita bisa naik kelas. Dan kalau kita naik kelas, kemampuan kita bertambah, berkat-berkat kita pun bertambah. Ketika kita tidak menerima sesuai dengan imbalan yang kita telah berikan kepada orang lain, biarlah Allah yang membalas kebaikan-kebaikan kita. Biarlah Allah yang tahu bagaimana kasih kita kepada sesama. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapakku, ampunilah aku yang seringkali mengasihi dengan pamrih. Ajar aku Tuhan, dengan kekuatan sabdamu untuk bisa mengasihi dengan lebih tulus lagi. Saat ini aku sedang merasa kesulitan untuk mengasihi, mengampuni orang-orang yang pernah melukai hatiku. Ya Tuhan, biarlah kasih yang telah aku terima menyempurnakan apa yang harus aku lakukan dalam hidupku. Tuhan Yesus, ajarlah aku lebih mengasihi. Amin.